hai semua, bentar lagi gajian nih. Siapa di antara kita yang lagi nungguin itu? Kalau aku sih iya. Apalagi kalau udah hari hanya, itu pasti aku udah sibuk main HP buat ngecek apakah transferan udah masuk atau belum. Pas transferannya udah masuk, aku tuh seneng banget. Rasanya dunia itu berubah 360 derajat. Dari aku miskin, terus aku tiba-tiba kaya dan punya banyak uang. Namanya orang kaya baru ya bun, gak bisa tuh megang duit banyak lama-lama. Pengennya dijajanin terus. Kalap, pengen beli ini, pengen beli itu. Kalau mau pergi, lihat lemari penuh, bilangnya gak punya baju. Sampai tiba akhirnya di minggu selanjutnya, kepala tiba-tiba pusing, terus mumet. Karena pas lihat dompet, isinya itu udah habis atau tiris. Akhirnya untuk kebutuhan sehari-hari sampai gajian lagi itu uangnya kurang, bahkan gak ada. Terus ujung-ujungnya minjem duit sama teman atau minjem ke lembaga yang nyediain pinjaman. Nah, untuk ngakalin hal-hal seperti itu gak keulang lagi, kita tuh perlu sesuatu yang namanya catatan anggaran atau nama lainnya budget. Ada banyak metode untuk budgeting keuangan yang bisa diadopsi sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Dan di sini aku akan coba budgeting dengan metode 50, 30, dan 20 ya untuk pembagiannya. Metode ini sering disebut juga the balance money formula, yang artinya metode keuangan yang seimbang. Apa maksudnya dan kenapa disebut kayak gitu? Karena tujuan metode ini tuh adalah agar kita bisa menabung, tapi sambil tetap bisa melakukan hal-hal yang kita inginkan, atau tetap bisa merasakan kesenangan-kesenangan hidup. Jadi berapapun gaji kita, harusnya dengan metode 50, 30, dan 20 ini bisa buat kita tetap save money, tapi tetap bisa merasakan kenormalan hidup. Aku akan praktekin metodenya di budgeting bulan Oktober ini. Tapi untuk aku pribadi nanti presentasinya nggak plak 50, 30, 20 ya. Akan ada yang berkurang dan berlebih sedikit, nanti kita akan lihat. Mungkin di video sebelumnya ada beberapa yang nggak aku kasih tahu budgetnya. Tapi di video kali ini aku akan kasih tahu untuk memudahkan kita menghitung presentasinya. Di sini anggaran yang dikasih sama suami aku untuk aku atur selama sebulan itu adalah 7 juta. Dan jatah untuk suami aku itu nggak ada di sini ya, karena dia udah misahin untuk jatah dia sendiri. Di sini aku tulis metode yang aku pakai itu apa. Kalau ada yang belum tahu, metode 50, 30, dan 20 itu untuk apa aja. Jadi 50 itu adalah persentasi kebutuhan. 30% itu adalah persentasi keinginan dan 20% itu adalah persentasi untuk tabungan. Menurut aku sebenarnya semua metode itu intinya sama ya. Yang penting ada alokasi untuk tabungan dulu sebelum kita pakai ke kebutuhan yang lain. Tapi di metode 50, 30, 20 ini yang aku baca, biasanya financial planner itu akan menyarankan supaya tabungan itu didulukan untuk dana darurat. Besarnya dana darurat yang dibutuhin setiap orang itu adalah 3-6 kalinya pengeluaran orang tersebut. Nah, kalau misalnya udah berkeluarga atau udah punya anak juga, itu nanti akan beda lagi nih perhitungannya. Mungkin nanti aku akan coba bikin video sendiri ya tentang dana darurat ini supaya lebih fokus lagi. Oke, balik lagi ke budgetingnya. Yang pertama itu ada saving. Persentasi untuk saving itu kan 20%, berarti 20% dari 7 juta itu adalah 1.400.000. Nah, di sini pengeluaran aku itu ada untuk tabungan kantor, biaya tak terduga, dana darurat, sinking fund, dan juga bederma. Nilainya itu bisa dilihat di layar, yang kalau di total itu semuanya adalah 1.400.000. Kalau ada yang udah nontonin budgeting bulan September aku, mungkin kalian lihat ada yang beda. Jadi di bulan Oktober ini aku masukin pos yang namanya biaya tak terduga. Tujuannya itu untuk lebih memastikan supaya si dana darurat ini nggak kepake. Jadi kalau ada kebutuhan-kebutuhan mendadak atau kebutuhan-kebutuhan tak terduga lainnya itu bisa ambil di biaya tak terduga ini. Karena dana darurat ini pengen aku jadiin tabungan dan aku simpan supaya nanti kalau di masa mendatang tuh ada kebutuhan yang urgent banget butuh dalam jumlah yang besar itu aku punya. Karena kita juga nggak tahu di masa depan tuh kita akan ada masalah apa atau problem finansial apa.
Jadi kita harus jaga-jaga dari sekarang. Lanjut, untuk kebutuhan 50% dan keinginan 30% itu aku satuin di kategori living. Berbeda sama saving yang alokasinya itu sesuai, yaitu 20% sebesar 1.400.000. Kalau di kebutuhan dan keinginan ini berbeda sedikit. Untuk kebutuhan aku itu di sini realnya adalah 43%. Dan untuk keinginan itu ada 37%. Untuk pos-pos pengeluarannya itu sebenarnya mirip sama yang bulan lalu. Itu ada mama dan mertua, terus ada keluarga, ada belanja bulanan, listrik, BPJS kesehatan, kas kantor, terus ada kucing, ada paket data, terus ada makan di luar. Nah, yang beda itu cuma di pos skincare dan motor. Jadi bulan lalu itu kan aku namainnya pegangan aku. Di situ ada BBM dan lain-lain. Tapi di bulan ini itu aku kasih namanya jadinya motor aja karena biar lebih spesifik. Jadi ini meliputi kayak servis atau mungkin mau ganti-ganti oli, terus buat BBM-nya selama aku kerja. Untuk bulan lalu aku tuh nggak ada pengeluaran untuk skincare karena semuanya tuh masih ada. Tapi untuk bulan ini aku ada pengeluaran untuk skincare ya, karena ada beberapa yang habis. Jadi untuk skincare itu aku nggak ngeluarin setiap bulan karena aku tuh tipenya yang makainya juga irit-irit. Jadi bisa sampai 3 bulan atau 6 bulan, bahkan kayak hampir setahun tuh baru aku beli barangnya kayak gitu. Untuk budgetnya sendiri untuk masing-masing pos ini ada yang aku tambahin dan ada juga yang kurangin. Itu berdasarkan hasil analisis aku setelah aku evaluasi di bulan September dan bulan-bulan sebelumnya lagi. Nah, ini tuh salah satu keuntungan yang aku dapetin setelah aku budgeting. Jadi aku tuh tahu pengeluaran aku tuh untuk apa aja persisnya, berapa yang aku keluarin setiap bulannya persisnya. Terus juga aku jadi bisa nganalisis bulan depan tuh kayaknya yang ini tuh alokasi ini harus aku tambahin deh. Terus alokasi ini kayaknya bisa deh aku kurangin. Jadi aku gak perlu lagi nih nanya-nanya setiap minggunya, kemana ya duit aku pergi? Kok duit aku gak ada? Kok kayaknya duit aku hilang deh. Makanya di sini aku bikin budget tracker. Ini untuk deskripsi lebih jelasnya kemana uangnya pergi, di tanggal berapa, untuk apa, dan lain sebagainya. Pokoknya berapapun gaji kita atau penghasilan kita saat ini, kita harus bersyukur. Berarti memang menurut Allah rezeki kita tuh segini tuh cukup untuk saat ini. Tapi bukan berarti kita gak bisa memperbanyak lagi rezeki kita ya. Tentunya bisa. Karena rezeki itu kan takdir yang bisa diubah tergantung sama hambanya. Yang perlu kita lakukan adalah meyakinkan Allah bahwa kita tuh pantas dapatin rezeki dari Allah tuh lebih. Karena kita itu punya goals atau tujuan yang jelas saat kita dikasih rezeki yang berlebih itu. Pastinya untuk hal baik ya. Sisanya kita tinggal berusaha dan berdoa supaya dikasih jalan untuk capai keinginan tersebut. Oke, sekian dulu video hari ini. Semoga videonya itu bermanfaat, menginspirasi dan memotivasi kalian semua dan aku sendiri. Semoga finansial kita semakin membaik dan selalu terhindar dari hutang. Jangan lupa untuk subscribe buat yang belum subscribe dan like videonya kalau kalian suka. Terus share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.